Film dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Anna, memainkan cello dengan sangat terampil. Tak lama setelah itu, ayah tirinya tiba di sana dalam keadaan mabuk total. Dia duduk di sampingnya dan mengambil cello dari tangannya. Dia kemudian mendorong Anna ke tempat tidur dan menamparnya dengan keras, ketika pria itu mencoba memaksakan dirinya ke arahnya. Dia mendorong pria itu dengan kakinya. Hal ini membuatnya terbang dan tanpa sengaja ia mendarat di benda tajam yang melukai tenggorokannya. Orang mesum tua itu berjuang untuk sementara waktu sebelum akhirnya menyerah pada luka-lukanya. Dalam adegan berikutnya, Anna dibawa ke pengadilan, di mana dia menjelaskan bahwa ayah tirinya menganiayanya dan bahwa dia hanya mendorongnya untuk membela diri. Namun, hakim tidak mempercayainya dan dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara di fasilitas dengan keamanan maksimum. Kemudian, Anna dibawa ke fasilitas tersebut bersama narapidana lainnya. Di dalam, mereka diminta untuk meninggalkan pakaian dan diberi sepasang pakaian baru. Para narapidana kemudian didekati oleh sipir penjara, Frank. Ia menyebutkan bahwa selama mereka mengikuti perintahnya, mereka akan baik-baik saja. Setelah itu, narapidana baru dibawa ke selnya. Anna memasuki selnya dan bertemu Jenny, yang akan sekamar dengannya. Yang terakhir mengungkapkan bahwa dia telah tinggal di sini selama 5 tahun dan hukumannya akan selesai tahun depan. Jenny nampaknya adalah seorang introvert yang suka menghabiskan waktu sendirian. Namun, karena isolasi selama bertahun-tahun, dia langsung tertarik pada kecantikan gadis baru tersebut. Ketika Anna tertidur, dia menatapnya dan bersenang-senang. Keesokan paginya, semua narapidana dibawa ke halaman untuk mendapatkan udara segar. Saat Anna sedang mengembara sendirian, dia didekati oleh pemimpin geng bernama Cody. Dia memperkenalkan dirinya dan mulai membuat daftar masalah yang harus dihadapi Anna jika dia memutuskan untuk tinggal sendirian. Cody kemudian memintanya untuk bergabung dengan geng mereka, agar dia bisa mendapatkan perlindungan. Namun, Anna, yang ingin ditinggal sendirian, menolak lamarannya dan pergi. Saat makan siang, Cody dan kelompoknya sekali lagi mendekati Anna dengan permintaan yang sama. Mereka menyebutkan bahwa dia harus bergabung dengan geng tersebut demi perlindungan dirinya sendiri. Namun kali ini, gadis baru itu menolak dan pergi. Dalam adegan berikutnya, saat Anna mengepel kamar mandi, Cody dan kelompoknya tiba-tiba datang dan menyerangnya. Mereka marah karena dia menolak lamaran mereka 2 kali. Setelah menghinanya, Cody memperingatkannya untuk tidak lagi bersikap tidak hormat padanya. Anna kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, melihat memar di sekujur tubuhnya. Perawat, Jen, menyarankan agar dia berbicara dengan sipir Frank, mengindahkan saran tersebut. Anna pergi ke kantor Frank untuk rapat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dibiarkan sendirian, dan bersedia tinggal di salah satu penjara kurungan. Namun, ia menjawab bahwa sel soliter berukuran sangat kecil dan sulit untuk bertahan hidup. Dia kemudian melihat file rekamannya dan mengetahui bahwa dia bisa memainkan cello dengan sangat baik. Jadi, dia memintanya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat mendatang. Namun, Anna langsung menolaknya, dengan alasan bahwa dia tidak tertarik untuk tampil. Saat keduanya terus berbicara, Frank mengatakan bahwa dia bisa menjaganya aman dari semua masalah. Tapi untuk itu, dia harus menyenangkan suaminya. Dia kemudian mendekatinya dan mulai mengusap wajahnya. Hal ini jelas membuat Anna tidak nyaman sehingga dia menjauh dan menolaknya. Menyadari bahwa rencananya gagal, Frank mengakhiri percakapan dan menyuruhnya keluar dari kamarnya. Selanjutnya, Anna memasuki selnya dan bergumam tentang betapa semua orang di penjara ini mesum. Jenny mendengar kekhawatirannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya. Dia memuji Anna atas kecantikannya dan mencoba menciumnya. Anehnya, yang terakhir menyerah, dan keduanya akhirnya bermesraan. Keesokan harinya, Anna menghadiri kelas penjara bersama beberapa narapidana lainnya. Setelah selesai, dia pergi ke halaman untuk mencari udara segar. Saat dia sedang mengurus urusannya sendiri, pemimpin geng lainnya, kelak, mendekatinya. Dia mengancam akan menyakitinya tanpa alasan dan bahkan melempar bola ke arahnya. Karena merasa terhina dan takut, Anna akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan geng Cody demi keselamatannya. Dia mendekati kelompok tersebut dan meminta izin masuk.
Namun sebelum itu, salah satu anggota geng tersebut menyerangnya dan memukulinya dengan kejam. Setelah penjaga penjara memisahkan mereka, Cody memberitahu Anna bahwa jika dia ingin bergabung dengan gengnya, dia harus menyerang Kela terlebih dahulu. Putus asa untuk masuk ke grup, Anna langsung menghampiri Kela dan meninju wajahnya. Dia tidak berhenti sampai penjaga muncul dan memisahkan mereka. Sebagai hukumannya, dia ditelanjangi dan dipaksa tinggal di sel isolasi selama 48 jam. Malam menjadi sangat dingin dan rasa lapar menjadi tak tertahankan. Tapi entah bagaimana dia berhasil selamat dari hukuman tersebut. Setelah 2 hari, Anna dibawa ke kantor Frank untuk dinilai. Dia berharap dia akan membantunya dan membuat hidupnya di penjara lebih mudah. Namun, si mesum itu punya motif lain. Dia mengancam akan memasukkannya ke penjara isolasi selama 2 minggu jika dia tidak memenuhi tuntutannya. Karena tidak ada pilihan lain, dia dengan enggan mulai menyenangkannya. Di adegan berikutnya, Anna sedang ditato karena dia akhirnya diterima menjadi anggota grup Cody. Dia juga ditawari beberapa narkotika sebagai hadiah selamat datang. Setelah proses inisiasi selesai, Cody meminta kelompoknya keluar ruangan. Dia tampaknya juga terpesona oleh kecantikan Anna sehingga dia mulai bermesraan dengannya. Karena yang terakhir ini sangat kecanduan narkoba, dia tidak menolaknya. Keesokan harinya, Anna dikunjungi oleh ibunya, yang masih berduka atas kematian suaminya. Dia percaya bahwa dia tidak bersalah dan Anna harus disalahkan atas segalanya. Keduanya kemudian bertengkar, yang berakhir dengan tamparan di wajah Anna. Beberapa waktu kemudian, saat para narapidana sedang nongkrong di halaman, Kela dan kelompoknya melancarkan serangan mendadak terhadap Anna. Namun kali ini, gadis ini memiliki teman yang mendukungnya sehingga dia bertarung tanpa rasa takut. Hal ini terjadi kemudian pertempuran mematikan antara kedua geng, menyebabkan kekacauan di halaman. Akibatnya, penjaga penjara kembali terpaksa turun tangan. Mereka memisahkan gadis-gadis itu dan membawa Anna ke kantor sipir. Frank percaya bahwa dia yang memulai perkelahian. Jadi dia memerintahkan dia untuk menyenangkannya sebagai hukuman. Dia juga memberinya beberapa narkotika. Dan setelah Anna mabuk, dia bercinta dengannya. Marah dengan situasinya saat ini, Anna memasuki selnya dan mulai melampiaskan rasa frustrasinya. Dia bahkan menamparkan Jenny di saat yang panas. Namun, dia segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf padanya. Kemudian, dia mendekati Cody dan meminta beberapa narkotika lagi. Yang terakhir mencoba untuk memperingatkannya tentang bahaya kecanduan. Namun hal ini hanya membuat Anna marah. Dia berteriak padanya sebelum bergegas pergi dari sana. Dalam adegan berikutnya, Anna sedang berbicara dengan Jenny di halaman. Ketika dia melihat beberapa gadis menyuntikkan narkoba, putus asa, dia mendekati mereka dan meminta sejumlah kecil uang. Dia bahkan menawari mereka uang sebagai imbalannya. Setelah dibujuk berkali-kali, salah satu gadis itu setuju dan menyuntikkan jarum suntik ke pembuluh darah Anna. Sementara itu, Cody mengamati semua ini dari kejauhan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Terlihat jelas bahwa dia benar-benar prihatin terhadap temannya. Kemudian, dia menemuinya di selnya dan bertanya mengapa dia mencoba menjadi seorang pecandu. Saat Anna terus bertingkah seperti perempuan jalang, Cody menjadi marah dan mengeluarkannya dari grup. Karena kini Anna tidak terhubung dengan grup apapun, dia menjadi rentan terhadap serangan. Sore harinya, saat dia sedang mandi, Kela dan kelompoknya mengelilinginya dan memukulinya. Anna yang frustrasi kemudian mendekati gadis pengedar narkoba yang sama dan meminta suntikan lagi. Hal ini membuatnya mabuk berat dan akhirnya dia muntah-muntah di selnya. Melihat kondisinya, Jenny menyarankan agar ia berbicara dengan konselor narkoba. Namun Anna menolak. Dia malah bergegas menuju Kela dan berkelahi lagi. Karena itu, dia kembali dijebloskan ke penjara terpencil yang telanjang. Pada saat Anna dibebaskan, kondisinya sangat buruk. Saat dia muntah lagi di selnya, Jenny menegaskan sudah waktunya dia berhenti menggunakan narkoba. Pada saat yang sama, Cody tiba di sana dan mencoba membuat Anna mengerti bahwa dia menghancurkan hidupnya dengan mengonsumsi narkoba. Namun, bocah manja itu sekali lagi berteriak padanya dan memintanya pergi. Kemudian, saat dia mengunjungi pengedar narkoba untuk mendapatkan suntikan, Cody muncul dan menariknya pergi.
Dia memintanya untuk bekerja sama, karena itu demi kebaikannya sendiri. Namun Anna, yang sangat membutuhkan narkoba, mendorong Cody dan mulai berteriak. Dia menyebabkan keributan dan bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, seorang penjaga akhirnya mengambil kendali atas dirinya dan melemparkannya kembali ke sel isolasi. Kali ini, Anna mengalami penarikan diri yang menyiksa, dan perlahan-lahan dia mulai kehilangan akal sehatnya. Ketika dia tidak tahan lagi, dia mencoba melakukan hal yang tidak terpikirkan dengan bantuan nampan makanan yang rusak. Untungnya, salah satu penjaga penjara menemukan dia mengalami pendarahan dan bergegas membawanya ke rumah sakit penjara. Saat Anna terbangun, dia mendapati dirinya berada di dalam ruangan, diikat di kursi. Tak lama kemudian, seorang dokter mendatanginya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Anna kemudian dipindahkan ke bangsal psikiatris dan dia menyaksikan banyak pasien kehilangan akal sehatnya akibat efek samping dari konsumsi obat-obatan secara teratur. Dia bahkan melihat seorang narapidana meninggal karena overdosis. Karena itu semua, Anna akhirnya menyadari kesalahannya dan berjanji akan bersih. Keesokan harinya, ibunya datang ke penjara untuk mengunjunginya. Wanita tua itu sepertinya menyadari kesalahannya. Jadi dia meminta maaf kepada Anna karena telah mengirimnya ke penjara. Meskipun dia mengetahui kebenarannya, dia kemudian setuju untuk mengaku di depan hakim, agar putrinya bisa bebas. Kemudian, Anna kembali ke selnya, di mana dia mengambil benda tajam dan menghapus tato geng Cody dari lengannya. Di malam hari, saat dia mengepel lantai, Frank mendekatinya dan memberinya cello. Dia memintanya untuk berlatih sehingga dia bisa mengambil bagian dalam pertunjukan bakat. Setelah beberapa waktu, Cody mengetahui bahwa Anna telah menghapus tato geng dari lengannya. Hal ini membuatnya marah dan akhirnya menyerangnya. Dia bahkan melukai jari Anna sehingga dia tidak bisa lagi bermain cello. Di rumah sakit penjara, Frank datang untuk memeriksa Anna. Namun alih-alih menghiburnya, dia malah menyentuhnya secara tidak pantas. Hal ini disaksikan oleh perawat dari kejauhan. Belakangan, Anna yang marah pergi ke kantor Jen dan meminta bantuannya untuk menghentikan Frank. Dia mengatakan bahwa dia lelah dianiaya dan dilecehkan setiap hari. Jen merasa kasihan padanya dan berjanji untuk membantu. Namun sayangnya, Frank tidak sengaja mendengar seluruh percakapan mereka dari kantornya. Karena dia telah memata-matai Anna selama beberapa waktu, dia kemudian memerintahkan salah satu narapidana untuk melenyapkan Jen sebelum dia dapat melakukan apapun terhadapnya. Sayangnya, narapidana tersebut mengikuti perintahnya dan secara brutal membunuh Jen saat dia sendirian. Saat Anna mengetahui hal ini, dia hancur. Namun Frank memintanya untuk melupakannya dan fokus pada pertunjukan bakat. Dilanjutkan ke acara pencarian bakat. Anna naik ke panggung dan menampilkan penampilan spektakuler dengan cellonya. Hal ini membuat semua penonton terpesona, termasuk para narapidana dan sipir. Setelah pertunjukan selesai, Frank mendekati Anna dan memberitahu dia bahwa dia telah mengatur pembebasan bersyaratnya dalam minggu mendatang. Tapi dia juga menginginkan sesuatu sebagai balasannya, yang tentu saja berupa keintiman dengannya. Anna tahu bahwa dia tidak bisa menolaknya. Jadi dia hanya menuruti permintaannya. Keesokan harinya, dia memutuskan bahwa sudah cukup. Jadi dia menemui Cody dan menjelaskan semua yang dilakukan sipir kepadanya. Dia sekarang ingin menjatuhkannya. Dan dia setuju untuk membantu. Cody kemudian memberinya telepon, memintanya merekam pertemuan berikutnya dengan Frank. Anna takut karena takut ketahuan. Tapi Cody menyemangatinya dengan mengatakan bahwa itulah satu-satunya cara. Di adegan berikutnya, Anna mengumpulkan keberaniannya dan menuju ke kamar Frank. Seperti biasa, dia memintanya untuk menyenangkan dia, dan dia melakukannya. Namun kali ini, dia diam-diam merekam pertemuan itu di ponselnya. Selama sidang pembebasan bersyarat, Frank mengkhianati Anna dan memberitahu petugas bahwa dia pantas untuk tetap di penjara. Sebagai tanggapan, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar video pertemuan mereka sebelumnya. Karena itu, Frank ditangkap dan ditahan sementara Anna diberikan pembebasan bersyarat. Film kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian. Saat kita melihat Anna bermain cello di sebuah konser, ibunya memperhatikannya dengan bangga dengan mata berkaca-kaca.
Dan film pun berakhir.